Halo, puji nama Tuhan ya. Itulah persembahan cinta dari Rumah Doa Anak Raja. Puji nama Tuhan. Ayo kita masuk di firman Tuhan. Kita tundukkan kepala yuk. Bapa di surga, tiba saatnya kami memulai live Tuhan di Rumah Doa Anak Raja. Dan kami juga mau firman Bapak. Bila firman ini boleh menggugah, menguatkan, membangkitkan. Bahkan Tuhan membawa kami senantiasa pribadi-pribadi yang hidup dan berkenan di hadapan-Mu. Puji nama Tuhan ya. Kita masuk dengan firman Tuhan. Dengan ayat luar biasa di dalam Amsal 16 ayat yang ke-25. Demikian, ada jalan yang disangka lurus ya, tetapi ujungnya menuju maut. Puji nama Tuhan. Amsal 16 ayat 25 ini mengingatkan setiap kita. Sekali lagi, ada jalan yang disangkanya lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Ya, baik, firman ini menegurkan setiap kita ya. Oke, di dalam kehidupan artinya kita berhati-hati. Di dalam kehidupan artinya setiap keputusan, mungkin kita memutuskan sesuatu, kita memilih sesuatu, mungkin kita mau bekerja sesuatu, mungkin juga kita mau mencari pasangan hidup ya. Ini penting loh di dalam kehidupan kita, belajar untuk memutuskan yang terbaik ya. Jadi dari situ saudara, jangan salah memilih. Baik itu pekerjaan, baik itu jodoh, baik itu mungkin juga sahabat, baik juga itu saudara ya, mungkin ya di dalam pekerjaan-pekerjaan yang akan kita kerjakan. Minta tanda sama Tuhan dan belajarlah untuk sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Puasa, berdoa, kita minta tanda. Amin saudara. Ini penting. Ketika seringkali di dalam kehidupan kita memutuskan segala sesuatu ya, terburu-buru ya, memutuskan segala sesuatu dengan cepat-cepat, mungkin untuk membeli sesuatu juga. Kita takut mungkin rumah itu yang sedang kita tawarkan, kita memilih rumah itu, tetapi rumah itu katanya ada yang mau beli. Nah, kita terbawa arus, akhirnya kita cepat-cepat saya mau memilih rumah itu. Jangan saudara ya. Kita minta tanda sama Tuhan. Kalau memang rumah itu milik saya, rumah itu akan menanti Anda dan saya. Tapi kalau rumah itu tidak menunggu Anda dan saya, berarti bukan jodoh. Jadi segala sesuatu serahkan sama Tuhan ya. Jangan terburu-buru, sekalipun apapun ya. Hari-hari ini dikatakan seringkali ya, kadang-kadang dia mau beli sesuatu, ini udah ditawar orang, ini sesuatu ini, sudah dinanti, tidak apa-apa. Kita percaya deh sama Tuhan Yesus ya, karena Tuhan selalu memiliki dan selalu merancangkan kita. Segala sesuatu tuh indah pada waktunya, segala sesuatu tuh mendatangkan kebaikan ya. Jadi ini yang dibutuhkan di dalam kehidupan kita ya. Libatkan Tuhan, berserah sama Tuhan, percaya sama Tuhan. Jangan ada kebimbangan, jangan ada membuat kita ini mungkin khawatir, kalau saya nggak dapat ini gimana. Seringkali ada banyak anak-anak Tuhan yang melangkah ketika itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, kadang-kadang anak Tuhan itu kalau sudah melibatkan yang namanya emosional, amarah ke daging, mereka sudah tidak bisa menentukan ini dari Tuhan atau bukan dari Tuhan. Jadi saya mau nyampaikan, untuk membeli sebuah rumah, untuk memilih pasangan, mungkin untuk membuka suatu pekerjaan, itu butuh dana yang besar. Tapi kalau kita bekerja di satu tempat, ya itu 50-50 lah ya. Kita bisa mungkin keluar dari situ, kita bisa kerja lagi. Walaupun hari ini saudara, bekerja itu untuk mencari lowongan itu tidak segampang itu ya. Tetapi yang paling riskan saudara, ketika kita mau punya modal usaha karena ambisi, karena sesuatu,
mungkin kena supaya kita menjadi sesuatu terkenal dan sebagainya, maka terburu-buru. Jangan ya saudara. Saya mau menyampaikan bahwa hari-hari berapa banyak anak-anak Tuhan yang kemudian tanda kutip menyesal ya. Dana saya terbatas, tapi saya sudah seperti ini. Kok sepertinya itu mendapatkan tanda dari Tuhan. Kok sepertinya Tuhan menyertai. Kok sepertinya saya mendengar Tuhan itu berbicara. Ya, saudara, di dalam hidup ini suara Tuhan dan suara daging dan suara pikiran itu beda tipis. Jadi kenapa sih kita tidak mengalah, bukan berarti kalah, berarti mundur dulu waktu itu. Biarlah kalau memang itu Tuhan bekerja untuk rumah dan sebagainya, doa puasa lagi, minta tanda supaya tidak ada penyesalan kemudian hari. Memang ada berkata, kalau seandainya Bu Lili aku telat, rumah itu menjadi milik orang, padahal itu rumah bagus. Percaya Anda? Kalau engkau menyertakan Tuhan di dalam kehidupanmu dan kau tidak pernah khawatir, rumah itu pasti menjadi milikmu. Kenapa saudara? Ketika saya mau beli rumah saya terakhir saudara, saya tidak terburu-buru. Saya berkata, suami, saya mau rumah itu. Dan saat itu kami tidak punya dana saudara. Dan di saat itu Tuhan bisa menantikan rumah itu sampai 8 tahun kemudian. Dan rumah itu menjadi milik kami. Dan di situ loh, kalau sudah menjadi berkat Anda dan saya, tidak akan pernah lari kemana. Karena Tuhan itu sudah menetapkan pasti yang terbaik, yang termanis, dan yang termulia bagi orang percaya. Amin saudara. Kalau segala sesuatu sudah terlambat, memang tidak mudah, tapi jangan menyesal juga ya. Jadikan itu bubur ayam. Nasi dimasak harus kan jadi bubur tuh. Tapi kalau sudah terlanjur jadi bubur ayam, jadikan bubur ayam yang enak ya. Itu aja isi firman hari ini. Jadi tidak usah membuat kita, kalau yang sudah beli dan tidak sesuai, jangan menyesal. Jadikan itu bubur ayam yang enak. Tapi kalau belum membeli dan belum terjadi sesuatu, ayo firman ini menjadi satu pedoman atau tuntunan. Saudara, saya ingin masuk dalam satu kesaksian bahwa ketika seorang ibu ini memilih jodoh dan dia pacaran mungkin cukup lama, 3 tahun. Cuman kalau masih pacaran tuh saudara, kayak kelihatan itu katanya semua manis-manis ya. Meskipun itu mungkin kotoran itu dibilang coklat. Nah, oleh karena itu libatkan Tuhan ya. Ketika ibu ini masuklah di dalam sebuah pernikahan, dan dia tidak menyangka saudara bahwa pernikahan pertama yang dialami itu adalah penderitaan. Karena emosional suaminya, dan suaminya juga mengalami apa sih yang sekarang lagi gadrun, NPD ya. Dan di situ dia berkata, tuh Bu Lili aku tidak kuat. Dan saya berkata bertahan ya. Libatkan Tuhan di dalamnya dan kamu juga harus kuat. Dan dia menyesal dan sebagainya. Dan saya berkata coba bertahan dulu ya. Jangan menyesal. Dan dia sekuat tenaga bertahan saudara. Memang dia berkata ini sepertinya penderitaan dan itu sepertinya neraka. Saya berkata sebenarnya kalau kamu juga melibatkan Tuhan, kamu juga memakai cara-cara Tuhan, firman Tuhan membentuk kamu, firman Tuhan mungkin mengajari kita menjadi pribadi-pribadi yang menjadi harapan Tuhan. Mungkin juga engkau bisa menjadikan itu bubur ayam yang terenak tadi. Tapi dia berkata, aku tidak mampu. Tapi puji nama Tuhan, dia sudah berubah sih, separoh. Tapi tetap menangis dan tetap di dalam penderitaan. Dan disitulah tidak tahu Tuhan mengizinkan suaminya itu kembali ke surga. Dan dia menangis, dia menyesal. Ada banyak pertanyaannya. Tuhan kenapa begini dan begitu. Dan saya berkata mengalir aja di dalam Tuhan ya. Kamu harus bangkit. Kamu harus semangat karena engkau masih memiliki 2 orang anak. Singkat cerita saudara, dia menjanda ya. Mungkin ada 3 tahun. Dan ketika dipertemukan dengan seorang pasangan yang baru, dan pasangan yang baru itu adalah juga seorang duda, suaminya meninggal, istrinya meninggal, dan dia adalah janda, suaminya meninggal. Jadi janda dan duda yang cerai mati saudara.
yang mereka akhirnya menikah. Nah ini saudara ya, ketika mereka menikah saudara, disitulah dia memakai saudara dengan kesempatan-kesempatan yang sudah dia alami di masa lalunya. Dia berubah saudara, dan dia masuk di dalam perubahan-perubahan yang luar biasa, dan dia benar-benar menjadi istri soleha. Dan perubahan itu juga mengubah pasangan barunya yang juga sudah punya pengalaman di pernikahan yang pertama. Mereka sama-sama memperbaiki, dan yang terjadi mereka masuk dalam kebahagiaan yang tanpa batas hari ini saudara. Dan saya cuma berkata, ini pernikahan kedua jangan sampai gagal lagi. Jadi dia berkata, Tuhan terima kasih. Kalau Tuhan memberikan kesempatan dalam hidup kita, ayo dipergunakan dengan sebaik mungkin. Hari ini dia menjaga pernikahan kedua, dan mereka hidup dalam kebahagiaan. Dia selalu berkata, yang dulu saya tidak merasakan, hari ini Tuhan mengembalikan semua kebahagiaan itu. Mari saudara, yang dikatakan kelihatan awalnya sepertinya lurus-lurus saja, tapi ujungnya kok maut. Firman ini menguatkan kita, menegur, dan juga membawa janji sih sebenarnya. Kalau kita bertahan dan kita kuat dengan karakter Kristus, yang maut itu bisa mengubah kita menjadi satu kebahagiaan juga loh ya. Tapi kalau kita belum masuk di dalam pernikahan, ayat ini mungkin menguatkan kita dan menegur kita untuk berhati-hati. Amin saudara. Jadi apapun hari ini jangan salah memilih. Membuka pekerjaan, pasangan hidup, bahkan mungkin juga ya membeli sebuah rumah atau apapun ya. Ini peringatan dari Tuhan. Baik ya Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang mendengar. Bila firman ini boleh mengubah cara pandang kami, karena kami tahu Engkau hadir dalam hidup kami, dan Engkau sudah menciptakan sebuah keindahan di dalam hidup kami. Terima, katakan amin. Seperti ini saudara ya, kalau kita melihat begini, pemandangan itu begitu indah saudara ya. Tuhan sudah menciptakan pemandangan ini yang begitu indah untuk dinikmati. Begitu juga dalam pasangan hidup. Kalau Tuhan memberikan seseorang dalam hidup kita dengan pikiran kita yang kuat dan positif, kita akan melihat keindahan-keindahan di dalam rumah tangga kita saudara. Maka kita akan menerima damai sejahtera di masa tua, itu juga terjadi. Amin saudara. Baik, kita masuk di dalam kesaksian yang ilahi ya. Kesaksian ini hebat saudara, dari seorang Ibu Christine ya. Kesaksiannya dahsyat. Shalom Cilili, saya mau bersaksi. Hari Sabtu kemarin, anak saya yang didoakan di rumah doa, puji Tuhan, hari Rabu dinyatakan lulus dengan nilai yang terbaik. Ya, padahal sebelumnya dia ragu-ragu, dia ketakutan saudara ya. Dan saat itu memang dia berkata, Tuhan, doakan dosennya, doakan sekolahnya. Dan saya berkata, bukan dosen dan sekolahnya, doakan anakmu, harus ada perubahan. Saudara ya, di sini dikatakan apa? Segala yang didoakan dan segala yang dinubuatkan dari Pastor Lili, saya aminkan. Dan terjadi semua saudara. Pelanggan juga ya, pokoknya bisa WA, pesanan-pesanan barang dari luar pulau. Saya mendapatkan kepercayaan dari Tuhan. Yang terutama kalau saya ingat kata-kata Pastor Lili, ampuni suami, ampuni yang menyakitkan, ampuni yang menjadi ganjaran hati. Setelah saya bisa mengampuni, saya sungguh-sungguh mau mengampuni dengan tulis ya, hati ini. Mengampuni dengan tulus, ini bukan tulis. Mengampuni dengan tulus ya.
Maka apa saudara? Hati ini terasa damai sejahtera. Kuasa pengampunan itu sangat besar sekali. Sungguh dahsyat, luar biasa. Terima kasih banyak Pastor Lili atas bantuan doanya dan nasihatnya buat saya. Tuhan Yesus memberkati. Tepuk tangan yuk buat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu dahsyat. Baik, kita mau mendoakan ya, kita memanggil nama-namanya ya. Mari saya minta untuk HP-nya. Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu luar biasa, Tuhan itu tidak terbatas di dalam setiap kehidupan kita ya. Baik, saya mau membacakannya, memanggil nama ini ya. Kok rasanya terlalu kecil ini ya. Ya, Yulianti Endang Lestari ya. Shalom Bu Lili, serta tim Rumah Doa. Tuhan Yesus berkati dengan pelayanan-pelayanan. Bapa di surga, kami melepaskan Tuhan, Engkau tahu hari-hari ini begitu banyak pergumulan-pergumulan yang sedang dialaminya. Dan kami terlalu percaya bahwa Engkau hadir di dalam kehidupan hamba-Mu saat ini dan tidak terbatas. Kuasa-Mu, Roh-Mu mengikuti hamba-Mu saat ini. Terima dengan iman, ada impartasi kuasa yang akan bekerja di dalam kehidupan-Mu untuk siang hari ini. Terima dengan amin, katakan, sungguh-sungguh aku terima Tuhan. Yes, kita juga mau berdoa ya, Nerisa ya. Di sini dikatakan ya, iya, gambarnya gelibur apa? Ngeblur kemungkinan dari jaringan. Mungkin jaringan ya sayang, mungkin jaringanmu ya. Di sini dikatakan ngeblur ya Nerisa, iya mungkin jaringanmu ya. Mari kita melepaskan berkat. Kemurahan-kemurahan Tuhan juga terjadi dalam kehidupanmu. Hari-hari ini tidak usah khawatir, karena aku sudah menuntunmu bertahun-tahun. Engkau bisa melihat semua. Begitu banyak kesempatan-kesempatan yang sudah kamu terima sampai hari ini. Oleh karena itu jangan pernah khawatir dan takut. Kesempatan yang manis itu akan terus berdatangan. Jangan takut, karena engkau sudah menerima sampai hari ini, maka janjiku dengan segala keajaiban itu juga aku siapkan di dalam kehidupanmu. Asalkan percaya dan tetap tinggal di dalam Dia. Terima dengan iman. Katakan amin. Kami juga mendoakan halo Uli Soe ya. Shalom Bu Lili dan tim Rumah Doa. Kami juga mau melepaskan berkat, kemurahan-kemurahan mengikuti Tuhan. Tetap semangat dengan suami dalam melewati begitu banyak tantangan-tantangan kehidupan. Dan jangan khawatir ya. Aku ada di rumahmu, aku ada di hidupmu, aku ada di sekitar apa yang menjadi doa-doamu. Karena aku tidak jauh, aku dekat, aku ada di lot hatimu. Karena aku sendiri yang menata kehidupanmu. Dari gadis, dalam pernikahan, punya anak, dan sampai hari ini. Karena aku memilihmu untuk diberkati, bukan karena keadaan. Terima, katakan amin. Puji nama Tuhan. Ya, kami juga memanggil. Ya, ada tok sini. Kami juga memanggil Darling Astrid. Shalom Bu Lili, senang bisa join lagi di Rumah Doa. Kami juga senang loh, puji nama Tuhan ya. Kami melepaskan berkat. Kasih karunia Tuhan itu senantiasa ada buat kamu. Sekalipun hari-hari ini, mungkin kadang kamu menangis, kadang kamu tertawa, kadang kamu sukacita. Kadangkala juga kamu banyak terus mungkin masuk di dalam setiap pertanyaan-pertanyaan. Percayakah? Tanganku tidak terlepas buat kamu. Tanganku menggendongmu dengan manis. Tetap buat anakku, hidup ini jangan dipikirkan, tapi hidup ini dijalani saja. Apapun yang sudah terjadi, apapun yang sudah kamu alami, tetap semangat dan berjalanlah. Kamu tidak sendirian. Aku menyertai langkah-langkah hidupmu. Amin ya.
Kami juga mau berdoa ya untuk halo Alvin Jello ya. Di sini shalom pastor dan tim rumah doa. Shalom juga ya. Mari kita juga melepaskan berkat anugerah. Tetap semangat anakku. Aku tahu kamu sudah kuat sampai hari ini. Tapi selalu ada banyak hal yang membuat kamu amarah, yang membuat kamu tidak bisa terima, baik di kalangan pekerjaan, di kalangan keluarga, bahkan apapun. Tapi aku berkata, buat hatimu itu menjadi bejana yang subur, dengan tidak terkontaminasi oleh hal-hal di sekitarmu. Arahkan pandanganmu kepadaku. Lihatlah aku tidak jauh, aku dekat, bahkan sangat dekat. Ada loh di sekitar kehidupanmu. Terima, katakan amin ya. Kami juga mau berdoa ya untuk ya Grace Prayogo, shalom ya. Kami juga mau mengurapi Tuhan. Hari-hari ini engkau terlalu memikirkan masa depan. Engkau terlalu memikirkan tuh nanti kenapa dan bagaimana. Aku berkata kepadamu sudah berminggu-minggu dan berbulan-bulan. Di sini kamu dilatih untuk menjaga hatimu, dilatih untuk menjaga imanmu, dilatih supaya pikiranmu tetap positif dan engkau tidak bimbang oleh apapun juga. Hari ini jangan ada kekhawatiran, jangan ada kebimbangan, optimis. Percaya, karena aku ada dan selalu ada bersama-sama denganmu. Terima, katakan amin ya. Boleh minum ya, haus nih, haleluya ya. Kita juga mau berkata di dalam kehidupan ya. Sebenarnya hidup ini simpel saudara. Hidup ini indah dan hidup ini nyaman. Ketika Anda dan saya mau berdamai dengan setiap keadaan, berdamai dengan segala hal yang Tuhan izinkan, yang Tuhan mungkin menyediakan tantangan-tantangan itu di dalam kehidupan kita. Tapi bisa nggak kita ini kuat? Bisa nggak sih ini kita mau menjalaninya tuh dengan legowo? Ini yang sering membuat kita menjadi masalah di dalam kehidupan ya. Baik, kita masuk kembali ya di dalam ya, turun lagi ya, puji nama Tuhan. Rere Senja ya, di sini dikatakan shalom Bu Lili dan tim rumah doa, Tuhan memberkati. Shalom sayangku. Aku mau berkata bahwa di tanganmu tuh ada tangan, di pundakmu ada tangan Tuhan ya. Bapak, kami mengurapi biarlah tanganmu ini kuat di dalam pundaknya. Kamu tidak berjalan sendirian, tetapi kasih kemurahanku mengikutimu, kasih kemurahanku bersama-sama denganmu, kasih kemurahanku ada di dalammu. Asalkan kuat, asalkan semangat, tidak terkontaminasi dengan hal-hal di sekitar kehidupan. Maka engkau akan menemukan beberapa penantian dan janjimu itu disiapkan. Terima, percaya, katakan amin ya. Puji nama Tuhan ya. Boleh shooting saya ke sana sebentar nih, saya mau jalan ini ya. Ya, mungkin kita lebih duduk ya, lebih enak ya. Ikut saya? Ya. Ikut saya terus? Ikut terus? Terus? Ya. Terus, ya, saya agak capek saudara, saya duduk aja deh, haleluya ya. Ya, di dalam setiap kapasitas hidup ini sebenarnya, kalau kita menikmati keindahan alam, dan itu pun yang terjadi. Tuhan itu tidak pernah melepaskan tangannya dan tidak pernah melepaskan genggamannya. Dia hadir, dia akan menyatakan dan dia akan menyediakan hal-hal yang tidak terpikirkan.
Apa yang dikatakan 1 Korintus 2:9 itu akan ada buat Anda dan saya. Baik, kita boleh masuk dalam firman Tuhan. Di dalam kata-kata ya, di sini dikatakan juga turun lagi ya. Lagi nggak bergerak ini sinyal mungkin ya. Baik, iya, nggak kelihatan. Ya, sini saya pegang. Iya, puji nama Tuhan. Ya, di sini dikatakan puji nama Tuhan ya. Natali Setiawan, shalom. Bu Lili, shalom juga. Ya, kita buat enak aja ya. Karena saya tidak suka kaku-kaku loh. Saya tadi di sana agak capek berdiri, saudara ya. Kami melepaskan juga kemurahan-kemurahan mengikuti Tuhan. Kami melepaskan juga tetap optimis dan percaya bahwa aku tidak jauh, aku dekat, aku ada loh di sekitar kehidupanmu. Bahkan aku melihat hari-hari ini apa yang menjadi tangisanmu. Tanganku sedang memenggenggam-Mu, tanganku sedang menolong-Mu, dan tanganku saat ini ada di pundak-Mu. Kalau Engkau menyadari aku tidak jauh, aku dekat, aku sendiri yang datang menghampiri dan menyediakan kapasitas-kapasitas baru itu ya. Terima, katakan amin. Puji nama Tuhan ya. Kita juga mau berdoa buat Juniati 2505. Shalom ya. Apa kabar? Ya, di sini dikatakan Juniati. Terima kasih untuk setiap kesetiaannya ya. Saya suka sekali, saya selalu menjumpai nama Juniati ya. Oleh karena itu kami juga melepaskan kasih karunia Tuhan melimpah di dalam hidup Juniati. Bapa di surga, kami mengangkat tangan bila Engkau mencurahkan hal-hal baru, hal yang tidak terbatas, kapasitas baru dalam kehidupan Juniati Tuhan, sehingga dia boleh melihat ada banyak pintu-pintu yang sedang dinantikan terbuka Tuhan untuk hari ini juga. Iman-Mu yang mengerjakan, yang tanpa batas dan tidak terbatas. Amin ya. Di sini juga kita boleh melihat ya saudara, Erna Susanti ya, Erna Susanti 88. Shalom ya. Di sini dikatakan apa saudara? Oh, nggak ada kata-katanya ya. Saya mau kata-katanya dong. Kami melepaskan berkat kasih karuniamu mengikuti Erna Susanti, dan tetap optimis. Aku tidak jauh, aku dekat, aku ada loh di lot hatimu. Dan aku mendengarkan beberapa pergumulan-pergumulanmu dan beberapa apa yang menjadi poin-poin dalam kehidupanmu. Hari-hari inilah berlari-lari menuju panggilanku. Karena aku tidak jauh, aku dekat, aku ada, selalu ada buat kamu. Bangun mesbahmu dengan semangat, buat mesbahmu dengan semangat, maka engkau akan melihat bahwa apa yang menjadi penantianmu itu tanganku sendiri yang akan mengerjakannya. Puji nama Tuhan ya. Ya, sudah 30 menit, tidak terasa 5 menit lagi ya. Halo Ian Sutanto ya. Amin ya. Terima kasih Bu Lili. Puji nama Tuhan ya. Terima kasih Rumah Doa Anak Raja. Shalom. Kami juga melepas dan kami terlalu percaya ketika saat ini anaknya sudah berada bersama di sana dengan sekolah yang luar biasa, maka sayap-sayap malaikat itu akan terus menggenapi, menuntun, menyediakan, sehingga anak-anaknya Tuhan akan menemukan banyak hal, janji-janji penggenapan ada di tangan anakmu. Katakan amin ya. Puji nama Tuhan ya. Boleh diputar sedikit ya. Begitu banyak ini pohon-pohon bagus di sana ya. Luar biasa pohon-pohon tuh. Ya, ada banyak burung-burung juga ya. Ya, supaya tidak melihat aku terus. Ya. Supaya tidak melihat aku terus ya. Supaya bisa melihat juga ya. Supaya bisa melihat ya. Kemurahan-kemurahan itu nyata. Oke, ya. Shalom lagi ya. Baik, kita masuk di dalam Iskandar Hedi. Shalom ya. Di sini dikatakan Iskandar Hedi luar biasa ya. Kami melepaskan berkat, kasih kemurahanmu melimpah untuk Iskandar Hedi. Anakku, imanmu kuperhitungkan.
Imanmu itu adalah sesuatu yang berharga. Imanmu itu ku dengar, imanmu itu ku lihat, imanmu itu pasti akan membawa sesuatu untuk anak-anakmu yang sedang kamu doakan. Dan jangan khawatir, jangan takut. Aku ada di situ dan aku ada bersama denganmu. Tanganku sedang membawa banyak hal yang tidak terbatas untuk Michael. Imani dan percaya, katakan amin ya. Sini juga dikatakan ya, puji nama Tuhan ya. Tadi ada banyak sekali yang nulis ya. Oke. Halo ya. Liliana Dewi ya. Shalom. Tuhan memberkati Bu Lili dan tim Rumah Doa. Ya, kami juga melepaskan berkat, segala kemudahan, kemurahan, segala hal yang menjadi poin-poin pokok doa. Dinaikkan terus, berdoa terus. Jangan lelah, jangan letih. Karena aku tidak jauh, aku dekat, aku ada di sekitar kehidupan. Optimis ya. Karena aku sendiri yang akan menyediakan hal-hal beberapa yang menjadi pergumulanmu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil loh. Katakan amin ya. Kita juga membaca tadi ada banyak sekali ya. Priscilia Tanjung ya. Di sini dikatakan Shalom ya Bu Lili. Ibu tolong bantu doa untuk teman yang sudah satu. Siapa namanya? Pendarahan otak. Namanya Maria Viviling. Baik, kita tim Rumah Doa angkat tangan. Bapa di surga, kami melepaskan berkat Tuhan. Dan kami terlalu tahu. Engkau terlalu tahu. Kami terlalu percaya. Engkau terlalu sempurna Tuhan Yesus. Kami percaya dan kami terlalu percaya. Tanganmu sendiri yang akan menjamah Tuhan anakmu saat ini, Maria Viviling. Sehingga Tuhan, mari engkau tidak mempersulit. Engkau yang menyembuhkan. Dan biarlah kehendakmu yang terjadi. Keajaibanmu yang terjadi. Kemurahanmu yang terjadi. Engkau yang tahu yang terbaik untuk Viviling. Kami menyerahkan Tuhan, otoritasmu terjadi untuk siang hari ini. Terima dengan iman, katakan amin. Puji nama Tuhan ya. Di sini juga boleh puji nama Tuhan. Saya tidak bisa mendoakan semua, tidak apa-apa ya. Ini juga masih banyak. Kita juga mau mendoakan. Coba naik lagi, ya. Naik. Ya, lagi terus. Ya, halo. Turun sedikit, ini Eli ya. Ini Elizabeth 766 ya. Di sini diberkati pelayanan Ibu, terima kasih topangan doanya. Ya. Kami tetap melepaskan berkat bagimu dan kasih karunia berjalan bersamamu. Karena aku ada di sekitar kehidupanmu. Percaya Roh Kudus menuntun langkah hidupmu. Amin. Ya. Puji nama Tuhan ya. Ya. Turun lagi semua sampai ke bawah. Iya. Puspita 077. Bapa di surga, terima kasih anakmu begitu luar biasa. Dia menjadi pribadi yang bisa bijaksana dan dia dengar-dengaran. Dan dia mau melakukan bagiannya. Dia mau ditegur. Dia mau mengerjakan apa menjadi hal-hal perkenanan Tuhan dalam kehidupannya. Memberkati abing ini Tuhan. Sehingga rancangan itu indah dan manis. Dan tidak terbatas tanpa batas ya. Terima dengan iman. Dan terus belajar untuk mendengarkan. Belajar terus untuk mengerjakan setiap apa yang menjadi kerinduanku dan teguran. Maka kamu akan ditinggikan di atas rata-rata. Puji nama Tuhan ya. Baik, saya tidak bisa mendoakan semua ini. Halo, shalom, karena sudah 36 ya. Halo Lili Supriyani, shalom ya kan. Dan juga Elani Soebroto, shalom ya. Masih banyak, tapi saya mengucapkan terima kasih ya untuk kesetiaannya. Ya, puji nama Tuhan. Saya akan bangun. Mungkin dilemparkan ke sebelah ya sebentar ya. Karena ini rumah ini besar saudara, luas ya. Puji nama Tuhan. Ya. Baik.
tidak terasa ya. Ya. Kasih dan kemurahan Tuhan sampai di sini ya. Inilah tim Rumah Doa. Terima kasih untuk kesetiaannya dan saya menanti loh Sabtu depan lagi. Ya, terima kasih. Saya sangat suka cita dengan setiap kesetiaan. Kita angkat tangan yuk. Bapa di surga, kami melepaskan berkat kasih karunia Tuhan mengalir dan melimpah untuk setiap yang setia akan Rumah Doa. Di dalam nama Tuhan Yesus, pengurapan ilahi turun atas setiap anak-anakmu yang percaya, yang sukacita menanti untuk Rumah Doa. Biarlah berkat dari Rumah Doa ini Tuhan impartasi untuk setiap anak-anakmu yang di rumah-rumah. Maka akan ada banyak kemurahan, pintu-pintu mengikutimu. Percaya, katakan amin. Ya, saya berada di Jakarta, saudara. Ya, jadi mau nggak mau saya tetap live di Jakarta. Ya, jadi dadah. Saya menanti Sabtu depan. Tuhan berkati. Ya.